Undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Segala puji-pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih buat ibadah sesi 2 ini Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih. Kami bersyukur kiranya anugerah-Mu, kiranya kemuliaan-Mu, kiranya jamahan dan lawatan-Mu Engkau nyatakan bagi ibadah sesi 2 ini Tuhan. Bagi kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah memenuhi kami. Penuhi setiap kami dengan kuat kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya pengurapan yang daripada Tuhan membawa setiap umat-umat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau nyatakan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah tempat ini. Firman-Mu yang berdaulat sebagai otoritas yang melepaskan, yang membebaskan, yang mengajar dan yang memimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan atas setiap masalah dan persoalan umat-umat-Mu. Engkau berikan mujizat, kesembuhan atas sakit penyakit Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberikan kebebasan atas setiap orang-orang yang terikat. Dan damai sejahtera yang daripada-Mu, shalom yang daripada surga atas orang-orang yang berbeban berat. Kami berdoa Engkau murnikan segala motivasi. Tangkap kami di tengah-tengah tempat ini Tuhan, bahwa kami mengenal, bahwa kami mengerti, bahwa kami memahami rencana-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang beribadah Tuhan. Kiranya Engkau menjamah melawat anak-anak-Mu Tuhan, sehingga dari masa kecil mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh mencintai Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat ibadah sesi 2 ini. Tuhan kirim malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga ibadah ini, untuk menjaga gedung ini Tuhan, depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Dalam nama Yesus, Engkau yang mematahkan segala kuasa-kuasa, segala benteng, segala tembok-tembok yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Engkau, dipatahkan di dalam nama Yesus, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan turun atas ibadah ini. Kami juga berbuat hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Wilton Purba. Pakai, urapi lidah bibir hamba-Mu. Kiranya kebenaran Tuhan dilepaskan dari mimbar ini Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat para hamba-Mu yang melayani di mimbar ini. Worship leader, singer, pelayan-pelayan Tuhan di bidang musik, pengurapan dan perkenanan yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya pujian boleh naik menjadi ukupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami berdoa buat diakon-diakones, buat aser Tuhan, buat pendoa-pendoa, buat kakak-kakak sekolah minggu, multimedia, kameramen, teks operator Tuhan, soundman Tuhan, buat seluruh koordinator, kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-hamba-Mu. Kiranya kami boleh melayani dengan cinta akan Engkau, dengan cinta akan sesama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan yang paling terutama Tuhan, biarlah ibadah ini untuk Engkau. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Segala puji-pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, sebutkan shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya di minggu ini? Luar biasa, yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu, kanan kirinya katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bersiap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bila setiap kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita, bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Dengan iman kita katakan, biarlah rohmu
siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bulan yang baru, untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan Yesus atas setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ya baralah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Saudara, Bapak Ibu duduk kembali di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan pada hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya rindu jemaat saja katakan dari awal. Mari bersama-sama.
syukur selama-lamanya. Bersama hamba Tuhan yang berbicara pada hari ini, bagi saya undang hambanya, segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagimu segala hormat Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala pengagungan. Haleluya, haleluya. Oh, ya terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik, Kau baik. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan katakan melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh.
Kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dunia ini, kami berlumuran dengan penuh dosa. Kami berlumuran dengan segala kegagalan, kebodohan kami. Namun karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau rela turun dari surga dan ada bersama-sama dengan kami dalam titik terendah kehidupan kami. Dan Engkau rela mengangkat kami. Engkau rela membentuk kami. Engkau rela mendandani kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Semua karena pertolongan-Mu yang begitu besar bagi kami. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Selain kami boleh memuji, menyembah-Mu, bahkan menuruti segala panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, buat kami sadar, buat kami mengerti bahwa hidup kami itu sementara. Tapi biarlah dalam hidup yang sementara ini, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan memberi yang terbaik untuk dapat dinikmati oleh orang-orang lain yang ada sekitar kami. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami, sehingga hari ini, di sepanjang bulan ini, kami boleh mengambil satu tindakan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali kepada breakthrough di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami boleh datang kepada Tuhan. Dan kami berkata, ini aku, utuslah aku. Ini aku, pakailah aku. Ini aku, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau mendapati hal itu dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami boleh dikuatkan, disempurnakan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini. Allah Roh Kudus bekerjalah bagi kami, urapi kami, dan berfirman-Lah, urapi hamba-Mu sekali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, maka tidak terasa sebentar kita akan meninggalkan tahun 2022 yang begitu indah ini. Dan saya percaya kita mungkin sudah menyiapkan segala rancangan-rancangan, mungkin itu mau dekor rumah begitu ya. Nanti Natal saya mau liburan kemana, ketemu siapa gitu ya. Mungkin sudah mulai merancangkan aku nanti kalau Natal pakaianku yang pakaian yang bagaimana ya gitu. Ya, luar biasa lah. Dan saya percaya kalau Tuhan memberkati kita di bulan-bulan yang lalu, maka saya percaya juga di bulan ini pun Tuhan yang sama akan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Yang mau beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sepanjang tahun ini kita dituntun Tuhan. Di awal tahun yang lalu kita dituntun dengan bahwa menyatakan bahwa Tuhan menyatakan bagi kita bahwa tahun 2022 itu adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun di mana perkenanan Tuhan atas setiap kita. Artinya tahun perkenanan Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Dan saya percaya
di 2 bulan yang terakhir ini, rahmat Tuhan itu akan menyertai kita dengan berlimpah-limpahnya. Sehingga mengakhiri tahun 2022 ini, kita masuk ke tahun 2023 nanti dengan berkat yang berlimpah-limpah, yang mau beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus setiap bulan Tuhan menuntun gerejanya melalui pemimpin kita, dan secara khusus pada bulan yang ke-11 ini, Tuhan kembali menuntun kita di dalam tuntunannya, nurturing truth ministry gifts, diperkaya melalui karunia-karunia pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya mempersiapkan bahan ini, untuk lebih mudahnya Tuhan, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kira-kira bahasa yang lebih murah apa sih Tuhan, yang lebih mudah dimengerti apa sih Tuhan, diperkaya dengan karunia-karunia itu, karunia-karunia pelayanan itu. Maka dengan jelas Tuhan katakan kepada umatku, the real of the service. Pelayanan yang nyata, itu sampaikan kepada umatku, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi pelayanan, karunia pelayanan itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk melayani Tuhan saja. Tetapi itu Tuhan berikan, Tuhan limpahkan, Tuhan penuhi kita dengan itu. Dengan satu tujuan, agar itu, karunia itu kita pakai untuk melayani sesama kita. Amin. Yang mau katakan amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat, yuk kita lihat ya. Nah ini, dikatakan di sini, dan ialah, oh ya agak kok gini ya. Cok, yang PowerPoint-nya Kak Lestari, kok tambah ini ya? Sorry tadi saya bagusin, nggak sempat dikirim dia. Jadinya kok kurang bagus ya, sorry. Bisa yang PowerPoint-nya ya, jangan yang PDF-nya, kok jadi rusak ya. Ya sabar ya Bapak Ibu. Bisa Kak Lesari? Iya, gak apa-apa ya, sorry. Saya akan bacakan bagi kita. Iya, ini dia. Jadi dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini, ya, dikatakan, dan ialah, yaitu Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul atau Apolos, ya, maupun nabi-nabi atau navi, maupun pemberita-pemberita Injil atau misio, yaitu misioner, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan ialah yang memberikan rasul. Rasul itu berasal dari kata Apolos, apo dan tolos. Nah, itu aku, apo itu aku, polos itu dikirim. Nah, jadi Apolos itu aku dikirim. Jadi rasul itu adalah orang-orang yang dikirim untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyelamatkan satu-satu daerah. Nah, kembali saya ceritakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat 25 tahun yang lalu saya mengenal dengan seorang gadis yang bernama Mary. Ya, orang Brahrang ini. Dan saya kenalnya itu bukan di Brahrang, saya kenalnya di Medan waktu kami pelayanan bersama-sama di mall. Waktu melayani, kami sama-sama melayani para pekerja mall itu, dan kita membuat satu ibadah di mall itu waktu itu 25 tahun yang lalu. Nah, setiap sekali sebulan kita pergi ke Brahrang ini, kita berdoa. Doa keliling, dan puji Tuhan Bapak Ibu. Bukan hanya doa keliling. Waktu musim durian kita juga makan durian. Waktu musim rambutan kita juga makan rambutan di sini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata buahnya itu begitu luar biasa. Dan saya percaya banyak di sini yang terima Yesus
kepada terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hasil daripada doa-doa orang benar yang berdoa kepada Tuhan sehingga kita mengenal Tuhan sampai hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya kita semua ada bagaimana sampai hari ini itu karena ada orang yang berdoa kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau ada yang berdoa kepada kita, kenapa kita nggak berdoa juga buat orang lain, sehingga orang lain itu juga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Alangkah indahnya pelayanan yang demikian. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayolah kita berdoa buat keselamatan orang lain. Ya, nah kalau di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 8 itu karunia yang Tuhan berikan itu atau pemberian yang gratis yang Tuhan berikan itu ada bernubuat. Mungkin kita sudah belajar di bulan yang lalu. Terus melayani, ternyata melayani itu adalah karunia. Nah, melayani bagaimana Pak? Haruskah di mimbar saya melayani? Haruskah saya harus belajar menyanyi seperti suaranya Kak Minda? Mungkin kayak gitu baru saya melayani, begitu ya kan? Atau haruskah saya seperti gayanya Pak Asen, suaminya Ibu Ayen yang selalu senyum menyambut orang, ayo Pak, selamat datang Pak, baru melayani? No. Ya, nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana itu melayani. Nah, ada yang mengajar itu bukan hanya sebagai guru, tapi kita mengajar bisa memberikan pengetahuan kepada orang sampai orang lain itu mengerti akan sesuatu secara khusus kebenaran firman Tuhan dan mereka mau melakukannya. Nah, terus menasehati. Saya percaya setiap kita punya kemampuan untuk menasehati, apalagi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka karunia menasihati itu akan bertumbuh, menasihati orang dari dulunya yang belum baik menjadi baik, dari dulunya mungkin keluarganya yang berantakan, kita bisa nasihati dia sehingga dia keluarganya menjadi lebih baik. Yang dulunya mungkin dia jahat, kita nasihati, dia bisa mendengar kita dan dia bisa berbalik dari jalan-jalan yang baik. Nah, terus apa lagi? Karunia membagi-bagikan sesuatu. Nah, saya percaya setiap kita di tempat ini ada orang yang, saya buka aja ya, kurang nyaman saya. Ya, membagi-bagikan sesuatu. Kalau ada mangga di rumahnya 3 biji, dia mau bagi-bagikannya langsung dibaginya itu 3. Biarlah anakku tidak dapat, yang penting ini kubagikan pada orang lain senang. Abang saya almarhum kayak gitu Bapak Ibu. Yang penting kalau ada yang muji dia, isi kantongnya itu keluar semua, dibagi-bagi. Makanya orang senang sama dia. Iya. Dibilang dulu namanya promotor karena selalu suka bagi-bagi gitu. Ya. Nah, terus ada karunia pemimpin. Karunia memimpin itu bukan berarti pemimpin itu dia lebih tinggi daripada atau lebih hebat daripada orang yang dipimpinnya, tapi di dalam kekristenan itu karunia memimpin itu dia ada bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya. Gayanya kepemimpinan pada Tuhan Yesus seperti itu. Makan sama-sama, duduk sama-sama. Mereka ada bersama-sama. Waktu di laut bersama-sama, waktu di pantai bersama-sama, waktu di gunung pun bersama-sama. Itu kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu, apalagi yang dipelajari? Kemurahan. Nah, tadi pagi saya katakan, ada satu orang yang mungkin memiliki uangnya 100.000. Kalau dia tidak bagikan itu kepada orang lain, seakan-akan dia nggak nyaman, uang 100.000 itu. Tapi begitu dia bagikan, dia melihat sukacitanya orang yang dia kasih 100.000 itu, begitu sukacita, itu udah senang dia. Nah itu, punya karunia kemurahan. Dan saya percaya tempat ini banyak orang yang punya seperti banyak setiap kita yang punya karunia-karunia kemurahan yang suka berbagi-bagi. Amin. Kalau kita nggak bagi itu Bapak Ibu, kita nggak diberkati. Karena firman Tuhan berkata, apa? Berilah maka, apa? Berilah maka kamu akan diberi. Di saat kita memberi, di saat kita bermurah hati, maka kita akan mendapatkan kemurahan. Berbahagialah murah hatinya karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Nah, jadi jangan menahan. Katakan sama-sama, kalau mau beri,
Ayo katakan sama-sama, kalau mau beri, beri saja. Jangan ditahan. Kok agak susah ya? Pak, tinggal sedikit nih ini uangku, kalau ku beri, apa makanku besok gitu. Ya, baik, kita lanjut. Dikatakan Roma 12 ayat 7, dikatakan, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah, lanjut. Nah, mengapa harus melayani? Ya, mengapa kita harus melayani? Mengapa Tuhan panggil kita untuk melayani? Kenapa kita tidak dilayani aja, kan lebih enak. Lebih enak dilayani. Oh, halo. Kalau sekali lagi di dalam Efesus tadi, semuanya itu untuk apa? Mendewasakan kita. Ya. Nah, dikatakan tujuan daripada kita melayani itu untuk mengaktualisasikan, menyatakan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di tempat ini yang belum pernah merasakan kasih Tuhan? Coba angkat tangannya. Nah, puji Tuhan, semua sudah pernah merasakan kasih Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sudah pernah merasakan kasih Tuhan, bagaimana kita mengaktualisasikan, menyatakannya itu? Kalau kepada Tuhan kita nyatakan, kita nggak bisa layani Tuhan dengan caranya kita. Dia Allah yang luar biasa, apapun dia bisa lakukan. Makanya Tuhan berikan karunia ini kepada kita, bukan untuk hanya melayani Tuhan, tetapi melayani sesama kita. Makanya Tuhan katakan, layanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi harus kita melayani. Ayo katakan sama-sama. Ayo melayani. Amin. Jadi jangan hanya terus duduk di ibadah. Ayo sama-sama kita melayani. Ya. Nah, pribadi-pribadi yang mengaktualisasikan kasih dalam pelayanan. Ya, ada seorang yang bernama Dorcas atau Tabita di dalam Kisah Para Rasul 9 itu ada seorang wanita, dikatakan di situ janda, tapi tidak dikatakan apakah dia punya anak atau tidak, tapi dikatakan Dorcas ini adalah seorang yang begitu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan kehidupannya, dia mengambil pelayanan untuk melayani Tuhan itu dengan karunia yang Tuhan berikan pada dia. Dan saya percaya tempat ini banyak Dorcas-Dorcas kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Ayo kita belajar sama-sama apa yang dilakukan oleh Dorcas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu Dorcas terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak di pelayanan mimbar, tapi dia tahu apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Yang dikerjakannya itu Bapak Ibu ini kasih Tuhan, banyak orang yang tidak melihat, tapi dampaknya itu begitu luar biasa. Dia menambal baju daripada orang-orang, karena di Yope itu dekat pantai begitu ya. Jadi setiap kali angin kencang itu ada badai begitu ya. Jadi suami-suami daripada mereka yang ada di Yope itu banyak yang tenggelam, jadi banyaklah janda. Penghasilan tidak ada. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, karena penghasilan tidak ada, janda-janda ini banyaklah yang bajunya yang koyak, terus bajunya sudah tidak ada lagi, sudah lapuk begitu. Jadi si Dorcas ini menjahit. Nah, kerjanya menjahit, menambal baju daripada janda-janda ini. Dia menjahit, dia jahit sambil dia berkata, mungkin berdoa, Tuhan, jikalau baju ini yang saya jahit ini dipakai oleh seorang ibu, biarlah dia bisa merasakan kehangatan yang dia rasakan itu bukan hanya kehangatan karena tidak diterpa angin, tapi dia merasakan kehangatan yang daripada Tuhan. Ada kehangatan kasih Tuhan yang dia rasakan. Mungkin itu doa daripada Dorcas. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu dia di masa tuanya Dorcas ini dia jatuh sakit dan dikatakan meninggallah dia. Alangkah sedihnya ya. Orang baik sakit meninggal lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak berhenti di situ. Ketika dia meninggal, sehingga orang-orang yang diberikannya baju itu, yang bajunya itu yang ditambal oleh Dorcas ini, semua datang melayat ke rumah Dorcas. Mereka menangis. Mereka mungkin berdoa, kenapa Tuhan? Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka mendengar ada Petrus ada di sekitar daripada
tempat tinggal daripada Dorcas ini. Sehingga karena mereka tahu bahwa Petrus ini bisa membangkitkan orang mati, panggil Petrus, mana Petrus, panggil dia. Nah, dipanggil mereka lah Petrus. Nah, pendek cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus nyampe di rumah di Dorcas ini. Apa yang diterima, apa yang dilihat oleh Petrus? Para janda-janda ini. Lihat ini Pet. Mungkin bahasa sehari-hari ya. Lihatlah ini Pet. Bajuku ini bukan merek Zara, bukan merek YSL, bukan merek apa lagi yang terkenal, bukan merek eksekutif, bukan merek apa, tapi mereknya Dorcas, merek Dorcas, mereknya Dorcas. Semua menunjukkan baju mereka ini mereknya merek Dorcas, yang dijahit oleh, yang ditambal oleh Dorcas. Kami rindu dia hidup kembali, Pet, katanya begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan penuh belas kasihan, Petrus berdoa dan berdoa dalam nama Yesus, bangkit. Dan puji Tuhan, mungkin dia nggak bisa pergi ke Papua atau nggak bisa pergi ke Brarang mungkin zaman itu gitu ya, tapi dia menulis lagu dan kita mendengar lagunya yang paling mungkin kita bisa ingat. Dikatakan, It is well, it is well, it is well with my soul. Dumso nang rohaku dibahan Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dia bisa berkata, Tuhan memberikan kekuatan, kesenangan kepadaku. Bapak Ibu, itu sesuatu yang dikatakan itu berat bagi dia sesungguhnya, tapi dia bisa berkata, aku disenangkan oleh Tuhan. Sekalipun mataku buta, aku bisa berkata, aku sudah disenangkan oleh Tuhan. Dan dia tulis itu dalam lagunya, sehingga lagu itu bisa menguatkan banyak orang hari ini, bahkan kita sampai hari ini. Dan itu memberkati setiap kita. Itu pelayanan yang dilakukan oleh Fanny Crosby. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin, apa yang ada padaku Tuhan? Amin. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu, mari tanya Tuhan, karunia apa yang Tuhan mau, yang ada pada diri kita, sehingga itu kita bisa maksimalkan. Tuhan pakai kita. Nah, yang ketiga itu ada Hudson Taylor. Hudson Taylor ini adalah seorang penginjil orang Amerika yang di masa mudanya dia dari Amerika pergi ke Tiongkok untuk menjadi penginjil, dan puji Tuhan, banyak orang-orang kita yang dari Tiongkok sekarang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, kalau tadi saya cerita tentang Mary yang dari Brahrang, maka di depan kita ini juga banyak orang-orang yang sudah berdoa buat kota Brahrang. Tadi Pak Agun kasih tahu ini gambarnya, fotonya waktu di Tanjung Pura Pak katanya. Mungkin Bapak Ibu kenal beliau ini? Ya? Ada yang kenal beliau ini? Ya, Pak Pasaribu. Nah ini lagi nih, nah, ini orang ganteng nih. Nah, mana abangnya, mana adiknya nggak tahu nih. Ya. Saya dikirimi beberapa hari yang lalu, nah, tapi yang luar biasanya ini, saya bilang ini kayaknya wajahnya familiar, saya pernah ketemu kayaknya dengan ini, saya bilang. Rupanya ternyata orang tua daripada seseorang kawan kita. Ini. Dan mereka menginvestasikan doanya itu untuk Tanjung Pura. Dan saya percaya anak-anaknya juga sekarang menginvestasikan doanya buat kota Brahrang ini. Dan hari ini ada kita, sebagaimana kita ada di sini. Saya percaya itu adalah investasi daripada doa-doa orang yang berseru kepada Tuhan, sehingga kita pun akan berdoa kepada mereka, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau katakan amin, yang mau beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu ini kasih itu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melayani Tuhan? Ya, baik. Yang kedua, dikatakan mengapa kita harus melayani?
Karunia melayani adalah suatu keharusan bagi kita. Jadi karunia melayani itu adalah suatu keharusan. Jadi melayani itu adalah suatu keharusan, bukan karena kita sudah senang. Oh, Pak, nah aku melayani nantilah kalau sudah tua, Pak. Iya, kalau sampai tua. Ya kan? Ya. Bahkan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kita juga bisa berkata, celakalah aku kalau tidak melayani. Amin. Kalau Paulus bisa berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Tahu nggak Bapak Ibu? Arti daripada Injil itu apa? Injil itu artinya kabar baik. Amin. Kabar sukacita. Kalau kita sampaikan Injil kepada orang lain, itu artinya kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada dia. Amin. Nah, kalau kita sampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada orang yang lagi suntuk pikirannya, kira-kira tambah suntuk enggak dia? Loh, enggak dong. Kabar baik kita beritakan pada orang yang lagi suntuk pikirannya, maka dia akan sadar, dia akan menjadi baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut menyampaikan kabar baik, Injil, keselamatan. Jangan berhenti Injil itu pada diri kita, jangan berhenti keselamatan itu pada diri kita. Kita harus bagikan keselamatan, pengenalan kita akan Tuhan itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan bersuka cita. Alangkah baiknya kita pergi ke toko orang lain. Halo Pak, cari apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Baik dia. Ya kan? Walaupun mungkin dia tidak mengenal Tuhan, tapi apalagi sampaikan lagi kabar baik tadi, Injil tadi kepada Tuhan, maka saya percaya dia akan lebih lembut lagi melayani. Amin. Ya, daripada begitu kita datang ke tokonya orang atau ketemu, mau apa kau? Mau apa kau? Mana coba? Mungkin kita yang punya jantung langsung selesai. Iya kan gitu ya kan. Nah, oleh karena itu, sampaikan kabar baik kepada banyak orang sehingga semakin banyak yang tersenyum. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu mau banyak orang yang tersenyum, sampaikan kabar baik kepada mereka. Mau? Wah, kok waduh. Saya berdoa, Tuhan berikan hati yang melayani, menyampaikan kabar baik kepada umat-Mu di Gebi Berarang. Baik, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan tidak mau hanya kita aja yang selamat, tapi Tuhan mau semua bangsa, suku, dan agama itu datang kepada Tuhan. Caranya melalui Bapak Ibu semua. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita lagi melayani? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahkan menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Pendeta Wilhelmus Latumahina yang menciptakan lagu ini dan dinyanyikan ulang kembali dengan almarhum Pak David Surbakti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahu enggak? Waktu dia menulis lagu ini, itu dia bukan dalam keadaan baik-baik, Bapak Ibu. Suatu waktu dia menulis ini karena dia baru kehilangan satu sematawayang daripada anaknya laki-laki. Dan anaknya laki-laki ini dalam masa pertumbuhannya remaja begitu, dia semasa kecil itu dia ajari untuk melayani Tuhan, dan puji Tuhan dia meresponi pelayanan itu, dan dia bermain musik begitu luar biasa. Dan sepulang dari pelayanan dia kecelakaan dan meninggal anaknya ini. Pendeta Wilhelmus sama seperti kita mungkin bertanya, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Pertanyaan itu yang muncul dalam kehidupan daripada Wilhelmus, Pendeta Wilhelmus.
Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat itu Tuhan berbicara kepada dia. Dia katakan, tidak selamanya kita muda. Amin. Jadi, tidak selamanya kita muda. Layanilah Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama masih ada hidup ini, ayolah kita melayani. Amin. Apalagi dikatakan, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita jaya. Jadi jangan tunggu kalau aku punya duit nanti baru aku melayani. Oho. Katakan sebelahnya, aku mau melayani. Gak ada yang mau. Mana ini? Ini Pak Aguan. Wah. Haleluya. Ya. Tidak selamanya kita hidup. Karena waktu kita tidak hidup lagi, kita tidak bisa melayani lagi. Amin. Nah, tadi sudah saya ceritakan bagaimana kita melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Liong ini, ya, dia rajin kunjungan Bapak Ibu. Kalau ada yang sakit, dia berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Sembuh. Oleh bulir-bulir Tuhan Yesus pun sembuh juga. Iya kan? Dan Bu Liong butuh teman-teman untuk sama-sama melayani. Ya Bu Liong ya? Butuh ya? Nah, kalau mau mau mendoakan orang lain, mau ikut kunjungan, ikut sama-sama dengan Ibu Liong. Kalau punya karunia suaranya nyanyi yang bagus, nggak usah nyanyi di kamar mandi aja, daftar sama Kak Minda. Ya, Kak Minda masih butuh ya Kak untuk jadi singer ya Kak? Butuh. Ya, apalagi Aser kita di sana butuh. Pak Minghai itu dia sudah jadi sering keluar negeri dia, jadi kita butuh ganti Pak Minghai untuk melayani jadi Aser. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya kita kuat. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Amin. Ya, berikutnya mereka ada di sekitar kita. Jadi siapa? Kan orang biasa kayak gitu. Ya. Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah dia. Oh, bukan kayak gitu. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk melayani dia. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulangin dari awal ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu bukan setelah kita selesai tugas kita di bumi ini, enggak. Saat ini kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, apa yang menjadi berkat bagi setiap kita yang melayani? Nah, saya akan lompat dengan cepat ya, karena waktunya sudah jam 12 tidak terasa. Bisa?
Oke, lanjut. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk melayani? Nah, FA itu, Family Altar itu adalah ladang pelayanan yang subur. Sama-sama katakan, FA adalah ladang pelayanan yang subur. Amin. Iya, karena di FA itu yang pertama itu di FA lah kita mempraktekkan gaya hidup Allah dalam melayani orang lain melalui diri kita, dan kita melayani orang lain melalui kehidupan kita. Jadi di FA itu Bapak Ibu, di situ kita akan belajar bagaimana mendoakan orang lain. Di situ juga kita diajar bagaimana orang lain mendoakan kita, karena ada di situ doa berdua-dua. Apa yang menjadi pergumulan kita didoakan di situ. Tadi malam saya ber-FA sampai jam 12 malam karena saking serunya. Ya, seru kenapa? Saya sampaikan simpel dan simpel aja. Saya katakan, coba kalau Tuhan berikan kamu modal, kamu investasikan. Kira-kira kamu investasikan untuk mendapatkan keuntungan berapa persen yang disetujui oleh Tuhan. Saya tanya kayak gitu aja pada mereka. Wih, rame. Pak, saya Pak, di kantor Pak, ada yang minta pinjaman Pak. Pertama, dia minta Pak, bunganya dia yang minta, bukan saya yang nawarin Pak. Dia minta 20%. Wih, saya percaya nggak tahu, di tempat ini nggak ada yang sampai segitu. Saya kasih Pak 20%. Tapi hati nurani saya mulai berkata, Pak, ternyata 20% terlalu besar. Bulan depannya Pak, dia minta lagi Pak, saya tidak terima 20%. Saya terima 10% aja Pak. Hati nurani mulai kena lagi Pak. Besar kali. Terakhir Pak, sekarang Pak, kalau ada orang minjem Pak, 3% Pak, saya kasih. Terakhir rame Pak, karena 3% katanya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana? Sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar di FA. Yang sesuai dengan firman Tuhan apa? Yang disetujui oleh negara. Itulah yang bisa kita memberikan pinjaman kepada orang lain. Deposito berapa persen? Mungkin 1 tahun cuma 10% begitu ya. Nah, ya kan? Nah seperti itu. Nah, sehingga di bulan-bulan yang lalu kita mendengar ada investasi bodong banyak yang kena begitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa kena kita. Karena kita tidak tahu apa dan aturannya Tuhan bagaimana dalam berinvestasi. Itu belajar di FA. Ya. Nah yang kedua, apa yang kita dapat di FA? Ya dengan cepat. Di FA kita akan belajar tentang kesatuan hati. Di FA kita akan belajar bertumbuh bersama, dan di FA kita akan belajar memenangkan jiwa. Nah, kesatuan hati bagaimana? Kita belajar kesatuan hati di FA. Nah, kalau dulu itu ada kolak bersama begitu ya kan, sama-sama masak kolak begitu ya. Nah, di FA kita bisa melakukan banyak, mungkin belajar masak, buat kue gitu, merancang baju, banyak. Bisa kita lakukan. Oleh karena itu, ayo katakan sebelahnya, ayo masuk FA. Ish, enggak ada juga. Iya, ayo masuk FA Bapak Ibu. Kita akan belajar banyak hal di situ. Banyak hal. Kenapa? Yang kedua di situ kita saling mendoakan. Yang berikutnya itu di FA itu adalah bengkel kehidupan. Saya percaya mungkin kita ini sekarang sudah semakin hari semakin baik. Perilaku kita semakin baik. Kalau dulu mungkin kita itu ya nggak tahu lah gimana. Nah saya cerita saya ini pun dulu ya bukan baik-baik kali Bapak Ibu. Ya saya dulu kalau dilihat latar belakangnya juga ya KPD, Kepala Preman Daerah. Ya kenapa? Karena waktu mahasiswa saya tukang ngopek. Ngopek itu sama dengan mencuri, ya kan? Ya. Walaupun dosennya, gurunya tidak merasa dirugikan gitu. Ya. Tapi di FA saya dirubah terus. Bengkel. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kehidupan kita yang tidak pas, mungkin
kesabaran kita belum muncul. Di FA itu akan dibentuk, dipoles lagi, diketok lagi, dipahat lagi. Itu di FA. Ya. Itu adalah bengkel kehidupan FA itu. Ya. Nah, yang terakhir. Nah, orang suka ini. Kalau kita melayani, berkat yang diterima oleh orang yang melayani. Nah, berkat Ishak dan Yusuf itu diberikan oleh Tuhan karena Abraham itu, bapak leluhurnya, adalah dikenal yang melayani Tuhan. Nah, kalau Abraham itu adalah orang yang setia melayani Tuhan sehingga anaknya Ishak dan cucunya Yusuf itu diberkati Tuhan. Saya percaya kita yang melayani Tuhan, keturunan kita pun akan diberkati Tuhan, yang mau beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan dikatakan di dalam Kejadian 27 ayat 28 itu. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Kejadian 49 ayat 25. Dan Allah ayahmu, Allah ayah daripada Ishak yaitu Abraham, yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas dan berkat samudera raya yang terletak di atas. Artinya langit itu diperintahkan Tuhan untuk memberkati keturunan orang yang melayani. Amin. Bumi dan segala kekayaannya itu diperintahkan Tuhan untuk memberkati orang yang melayani Tuhan. Amin. Artinya apa? Atas bawah kena berkat. Amin. Jadi ayolah melayani. Nah, saya sarankan bagi orang yang mulai lesu melayani, kembalilah ke jalan yang benar untuk melayani. Amin. Iya. Ayo. Tuhan akan pakai kita lebih dahsyat lagi. Dan banyak tempat-tempat untuk melayani. Banyak posisi yang melayani. Tidak akan ada sikut-sikutan dalam melayani. Di gereja nggak akan ada sikut-sikutan. Setiap kita akan Tuhan tempatkan sesuai dengan tempat kita masing-masing yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Amin. Nah, yang jadi pertanyaannya, Anda mau dapat yang mana berkatnya? Kalau Anda tidak melayani, maka Anda akan mendapatkan berkat yang Anda terima hanya hari ini. Sementara Tuhan katakan tadi, karena Abraham itu melayani Allahnya, maka Ishak diberkati, Yusuf diberkati, dan anak-anak Yusuf, Efraim dan Manasye itu diberkati. Isakar ya. Nah, anaknya Pak Eben itu Isakar. Itu diberkati, artinya keturunan yang ketiga, keempat pun itu diberkati oleh Tuhan, sampai dikatakan keturunan yang ketiga, keturunan yang keempat akan kuberkati adalah berkat yang daripada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau terima berkat cukup hari ini, hanya menerima saja, atau kita mau berkat yang terus-menerus mengalir, baik kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita pun akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan dapati kita menjadi orang-orang yang melayani sesama. Amin. Dan saya berdoa, kita semua menjadi orang-orang yang mau melayani, yang mau beri kemuliaan buat Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Saya undang kita bangkit berdiri ya, kita sama-sama nyanyikan. Melayani lebih sungguh.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih jikalau Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus yang memperlengkapi kami, yang menguatkan kami, memampukan kami untuk mengambil satu langkah iman yang baru dalam kehidupan kami, yaitu mengambil satu tindakan yang benar untuk kembali melayani Tuhan melalui melayani sesama kami yang ada di sekitar kami. Pakai setiap kami ya Tuhan, teguhkan setiap kami, kuatkan setiap kami ya Tuhan untuk terus ada di dalam jalannya Tuhan, sehingga kelak di saat kami sudah menyelesaikan tugas kami di bumi ini, Tuhan mendapati ada sesuatu buah yang ada dalam kehidupan kami, yaitu pelayanan kami itu berbuah dan buahnya itu lezat, dan Tuhan disenangkan atas setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Jikalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan, urapi kami. Biar kiranya mulai perjamuan ini Tuhan, kami dipersatukan dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kami, sehingga sempurnalah berkat-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu ya Tuhan mulai perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Izinkan saya bertanya, ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Yang belum, minta tolong angkat tangan. Oh ya. Melayani lebih sungguh. Udah dapat semua? Roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur tanda persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus Kristus. Mari buka kedua tangan kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Berbagi aku melimpah-limpah, karena perluas
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa sesungguhnya panggilan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami agar kami menjadi pelayan Tuhan dan pelayan sesama kami, sehingga Engkau mendapati dalam seluruh kehidupan kami semasa kami di bumi ini itu berbuah, dan buahnya itu menjadi lezat di hadapan setiap sesama kami. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan yang setia beribadah di tempat ini. Dan kiranya Engkau memberkati dengan berkat yang terbaik, anugerah yang terbaik, kasih karunia yang berlimpah-limpah menyertai umat-Mu. Berkati usaha pengerjaan daripada umat-Mu. Engkau-lah yang membuatnya, Engkau-lah yang membuat mereka naik tidak pernah turun ya Tuhan. Dan Engkau-lah yang membuat umat-Mu itu naik menjadi kepala tidak menjadi ekor ya Bapa. Berkati rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis. Suami yang mengasihi istri dan istri yang tunduk kepada suami, anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Kau memberkati keseluruhan daripada umat-Mu di GBI Brahrang ini Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang memberi dampak buat bangsa dan negara. Menantu buat hamba-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Yusuf Lai beserta ibu dan ketiga anaknya, Gorbakum kami Bapak Pendeta Suryadi beserta ibu dan ketiga anaknya. Berkati hamba-hamba-Mu ini dengan berkat berlimpah-limpah, kekuatan, kasih karunia menyertai hamba-hamba-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang hari ini. Biar kiranya Tuhan perlengkapi kami dengan tanda-tanda yang mujizat dan lebih dahsyat lagi ya Bapa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pelayanan kami. Berkat-Mu ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biar kiranya bangsa Indonesia semakin hari semakin baik, lebih baik, damai sejahtera yang dari Allah melingkupi bangsa kami. Ketentraman, kesejahteraan itu melingkupi bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan melingkupi pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dalam roh yang takut akan Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat wali kota Binjai, wakil wali kota, demikian juga yang ada di kota Brahrang. Biar kiranya Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan kepada mereka, kebijaksanaan-Mu kepada mereka Tuhan untuk memimpin kota ini menjadi lebih baik ya Bapa. Berkati kota Brahrang menjadi kota yang penuh dengan pujian, kota yang penuh dengan mujizat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada kemuliaan, ada karisma Allah melingkupi kota Brahrang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pembangunan daripada rumah-Mu yang ada di Sumatera Resort Tuhan. Pembangunan menara doa 7 ikonik serta chapel Tuhan. Berkati pembangunan ini, berkati yang ambil bagian dalam pembangunan ini, berkati setiap tangan-tangan yang sudah ambil bagian dalam pembangunan ini. Dan hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan membawa persembahan yang terbaik pada Tuhan. Biar kiranya berkat yang terbaik dengan berkat yang berlimpah-limpah yang kepada Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa buat kota kudus. Kami berkata Shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau Yerusalem. Damai sejahtera lingkungan tembok-Mu dan sentosa lingkungan puri-Mu. Diberkatilah orang-orang yang mencintai Yerusalem. Berkiranya berkat Yerusalem mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu yang lain. Namun sebelum kami pulang, biar kiranya Tuhan sempurnakan berkat-Mu atas setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, arahkan wajahmu kepada Tuhan dan pulanglah. Bawalah berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Hari setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta melalui media. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berikut kami sampaikan warta tambahan dalam minggu ini. Fajar Bermazmur setiap hari Senin pukul 6 pagi, live di Facebook, YouTube dan radio streaming GBI. Menara doa setiap hari Selasa, Jumat pukul 14 sampai pukul 20 WIB. Bertempat di ruang Horeb lantai 2. Mari setiap kita memberi waktu untuk masuk dalam menara doa
agar api mezbah selalu menyala dari tempat ini. Ibadah Wanita Betel Indonesia yaitu pada hari Jumat pukul 19 WIB bertempat di ruang Hermon lantai 2. Kami mengundang seluruh kaum wanita untuk bergabung dalam ibadah ini. Ibadah Yud setiap hari Sabtu pukul 19 WIB bertempat di ruang Hermon lantai 2. Kami mengundang untuk setiap anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah ini. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 11 WIB bertempat di ruang Sion lantai 2. Mari Bapak Ibu untuk membawa anak-anak kita untuk bergabung di sekolah minggu. Dalam rangka memperingati ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang kedua yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, maka ibadah raya hanya diadakan satu sesi ibadah saja, yaitu pada pukul 10 WIB. Dan kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam perayaan ulang tahun gereja ini. Kami memberitahukan bagi setiap kita yang memiliki talenta di bidang musik, multimedia, kameramen, dan sekolah minggu agar dapat bergabung bersama untuk melayani Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani bersama, dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor 0812 6363 0207. Program radio streaming GB Brarang dalam minggu ini yaitu pembacaan Alkitab setiap hari pukul 8 WIB. Program Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga pada hari Senin pukul 10.30 WIB. Program Dia Buka Jalan pada hari Rabu dan Kamis pukul 10.30 WIB. Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi radio melalui Play Store atau App Store Radio Aksi, atau dapat mengunjungi website gereja di www.gbibrarang.com. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki transportasi untuk datang beribadah, dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor WhatsApp 0812 1812 1876 agar kita dapat melakukan penjemputan, dan diharapkan bagi Bapak Ibu yang ingin dijemput agar menghubungi sekretariat satu hari sebelum ibadah. Dalam rangka perayaan ulang tahun gereja kita yang kedua tahun, maka kita akan memberikan persembahan ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberi, dapat memasukkan ke amplop persembahan yang telah diberi kode ucapan syukur ulang tahun gereja. Demikian warta sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengumpulkan persembahan bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang di pintu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.